Baik, untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 5, silakan presentasikan tentang penghijauan. Pada kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan kami dengan mencari pengertian penghijauan. Baik, pengertian penghijauan adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat diproduksi dan berfungsi secara optimal. Baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan. Secara sempit, penghijauan dapat diartikan sebagai penanaman tanah atau lereng gunung yang gundul dengan pepohonan agar udara menjadi sejuk dan bersih atau agar erosi dapat dicegah. Adapun definisi penghijauan menurut para ahli sebagai berikut, yaitu 1. Manan pada tahun 1976, Supriyanto 1984, penghijauan adalah kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar lingkungan hutan, terutama pada tanah milik rakyat yang ditanami dengan tanaman keras, misalnya adalah jenis-jenis pepohonan hutan, pohon buah, tanaman perkebunan, tanaman penguat teras, tanaman pupuk hijau, dan juga rumput pekan ternak. Tujuan penanaman tersebut adalah agar lahan tersebut dipulihkan, dipertahankan, serta ditingkatkan kembali kesuburannya. 2. Kadri DKK pada tahun 1992 didefinisikan penghijauan adalah upaya termasuk dalam kegiatan suatu rangkaian kegiatan penghijauan yang sudah disebutkan ialah berupa pembuatan bangunan mencegah erosi tanah. Contohnya ialah pembuatan sengkedan atau teras dan juga bendungan check dam yang dilakukan pada area di luar kawasan hutan. Tujuan penghijauan biasanya merupakan kombinasi untuk memberi manfaat pada lingkungan dan meningkatkan desain visual permukaan. Misalnya, penciptaan ruang hijau. Hal ini biasanya membutuhkan tindakan teknis seperti pekerjaan tanah untuk mendukung tumbuh tanaman lebih jauh lagi. Perawatan permanen dan irigasi biasanya diperlukan untuk memelihara lingkungan yang dihijaukan. Secara lebih khusus, tujuan dilakukannya penghijauan diantaranya yaitu 1. Perlindungan. Misalnya, perlindungan terhadap kondisi fisik alami sekitarnya seperti angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu yang melekat di struktur bumi. Yang kedua yaitu keindahan atau estetika. Pepohonan yang mempunyai berbagai macam bentuk dari yang besar sampai yang kecil dapat menciptakan keindahan tersendiri bagi orang yang melihatnya. Yang ketiga yaitu kesehatan. Misalnya, pada siang hari pohon menghasilkan O2 atau oksigen yang sangat diperlukan manusia untuk bernapas, dan sebaliknya dapat menyerap CO2 yaitu karbon dioksida yaitu udara kotor hasil gas buangan sisa pembakaran yang ada di dalam kehidupan. Yang keempat yaitu rekreasi dan pendidikan. Beragam jenis pohon yang ditanam di kota merupakan laboratorium alam yang dapat digunakan sebagai tempat belajar dari berbagai aspeknya. Yang kelima yaitu tempat satwa. Tujuan penghijauan yang akhir adalah untuk tempat satwa yang hidup di sekitarnya agar terjaga kelestariannya. Manfaat penghijauan memberikan beragam manfaat. Berikut ini manfaat berdasarkan yang dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain hidrologis. Pepohonan yang ditanam untuk penghijauan akan memiliki kemampuan untuk dapat menyerap dan juga menyimpan air, sehingga dengan banyaknya pohon yang ditanam akan semakin banyak pula air yang tersimpan di dalam tanah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup termasuk manusia sebagai cadangan air di musim kemarau ataupun mencegah terjadinya banjir. Orologis. Manfaat secara orologis diperoleh melalui kemampuan pada akar pohon dalam mencegah erosi atau juga penipisan tanah baik oleh
baik yang tidak terpisahkan di dalam suatu lingkungan. Komponen abiotik dan komponen biotik akan saling bersinergi untuk dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan juga selaras. Klimatologis, manfaat secara klimatologis dari penghijauan karena pepohonan hasil penghijauan mampu menyerap karbon dioksida CO2 dan juga dapat menghasilkan oksigen lewat proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas udara sekaligus dapat mencegah dampak pemanasan global. Adaptis, manfaat penghijauan secara adaptis adalah pohon-pohon yang ditanam akan menjadi tempat hidup, tempat tinggal, tempat berkembang biak, dan juga mencari makan bagi berbagai spesies hewan. Ada masih tentang manfaat tentang penghijauan. Ada tugas tentang penghijauan. Protektif, manfaat secara protektif adalah penghijauan. Penghijauan dapat memberikan lindungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada manusia. Secara langsung misalnya melindungi dari teknik matahari, angin kencang, penahan debu, dan juga peradangan suara. Sedangkan secara tidak langsung misalnya melindungi dari bencana banjir dan juga kekeringan terkait dengan manfaat hidrologis. Higienis, manfaat secara higienis adalah penghijauan akan menjadi penyaring udara di mana pepohonan akan dapat menyerap karbon dioksida serta juga mengeluarkan oksigen. Edukatif, manfaat secara edukatif adalah pepohonan dan hasil penghijauan mampu untuk menjadi laboratorium alam yang dapat digunakan sebagai media belajar. Rekreatif, manfaat secara rekreatif yaitu penghijauan akan mempunyai daya estetis tersendiri yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan juga hiburan. Beberapa contoh kegiatan penghijauan yang dilakukan berbagai negara, antara lain ada di Afrika Sub-Sahara, Kanada, Cina, Jerman, India, Israel, Jepang, Afrika Serikat. Saya akan menjelaskan salah satu contoh negara yang melakukan penghijauan. Di antaranya yaitu Kanada. Departemen Sumber Daya Alam Kanada menyatakan bahwa tutupan hutan nasional di Kanada berkurang 0,34% dari tahun 1990 hingga 2015. Selain itu, Kanada memiliki laju deforestasi terendah di dunia. Aktivitas kehutanan adalah salah satu aktivitas utama di Kanada yang menyumbang sekitar 7% ekonomi Kanada dan sekitar 9% hutan di bumi ada di Kanada. Oleh karena itu, Kanada memiliki banyak kebijakan dan hukum untuk berkomitmen pada pengelolaan hutan lestari. Misalnya, 94% hutan Kanada adalah lahan publik dan pemerintahan mewajibkan menanam pohon setelah panen kehutanan publik. Sekian dari saya yang menjelaskan tentang contoh penghijauan yang dilakukan di berbagai negara. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Bila ada pertanyaan, silakan. Manfaat penghijauan pada hutan yang tumbuh itu untuk mereboisasi kembali pepohonan yang sudah gundul atau tidak dapat diperbarui agar lebih hijau dan lebih. Karena pada dasarnya penghijauan dan reboisasi itu sama ya, yaitu penanaman. Apa perbedaan penghijauan dan reboisasi? Kedua tadi kalau reboisasi itu menanam di dalam kawasan, nah kalau penghijauan menanam di luar kawasan. Cara melakukan. Oh iya. Cara melakukan penghijauan. Dengan cara menanam, Di area
Amalia, Amalia. Amalia.